Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang anak-anakku. Baik, uh, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga baik-baik saja ya, insya Allah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita bakal lanjutkan materi yang sebelumnya kita bahas ya, yakni tentang mengenai karya seni rupa. Nah, untuk kali ini kita masuk pada seni lukis, kemudian media berkarya dua dimensi berdasarkan imajinasi, dan terakhir yaitu membuat karya seni rupa dua dimensi. Nah, kita masuk pada pengertian karya seni lukis ya. Nah, seni lukis itu apa sih? Pasti anak-anak tahu lah ya, atau pada nggak tahu nih. Oke, jadi seni lukis merupakan bahasa yang digunakan oleh seniman untuk mengungkapkan pengalaman artistik. Nah, pengalaman artistik maupun ideologis dengan menggunakan garis dan warna. Nah, jadi ada beberapa unsur dalam seni lukis ya. Nah, terus yang mana seni lukis itu untuk mengungkapkan perasaan, mengekspresikan emosi ya, mengekspresikan emosi, gerak, ilusi maupun ilustrasi dari kondisi subjektif seseorang. Nah, jadi Bapak ulangi ya. Seni lukis merupakan bahasa yang digunakan oleh seniman untuk mengungkapkan pengalaman artistik atau artistik melalui ideologis dengan menggunakan garis dan warna untuk mengungkapkan perasaan, mengekspresikan emosi, gerak, ilusi maupun ilustrasi dari kondisi subjektif seseorang. Nah, kemudian kita masuk pada apa ini? Perbedaan seni lukis dengan jenis seni rupa lain. Nah, dapat diperhatikan dari beberapa hal, antara lain adalah penggolongan seni lukis, jenis seni lukis, dimensi seni lukis, proses penciptaan, dan media berkarya seni lukis. Nah, yang pertama yaitu penggolongan seni lukis. Nah, pada penggolongan seni lukis, lukisan disebut dua dimensi karena menghadirkan bentuk atau form yang datar. Lukisan dapat dibuat di atas kanvas atau kertas datar yang memiliki panjang dan lebar, maupun pada bidang lain yang memiliki tekstur berbeda, seperti pada gambar, maksud Bapak, pada media keramik. Lukisan berbeda dengan karya seni rupa yang bervolume atau memiliki ruang di dalamnya, seperti patung, umumnya yang disebut yakni karya seni rupa tiga dimensi ya. Yang karya seni rupa tiga dimensi nanti bakal kita pelajari. Nah, oke. Jadi ada contoh gambar pada buku paketnya ya, gambar 1.1 karya seni lukis Oskar Blumer, pelukis aliran seni modern asal Jerman. Jadi kita perhatikan sesama modelnya seperti apa? Kubis-kubis gitu ya. Oke. Jadi yang kedua, kita masuk yang kedua, jenis seni lukis. Nah, seni lukis merupakan salah satu jenis dari seni visual yang hanya bisa dinikmati dengan indera penglihatan. Nah, jadi merupakan seni lukis ini salah satu jenis dari indera seni visual ya, yang hanya bisa dinikmati dengan indera penglihatan. Dan yang ketiga yaitu dimensi seni lukis. Ditinjau dari dimensinya, karya seni rupa dua dimensi tidak hanya mencakup seni lukis saja, melainkan mencakup seni gambar. Nah, contohnya seperti gambar aliran realis, kemudian naturalis ya. Di sini ada contoh gambar 1.2 dan 1.3. Nah, kemudian yang keempat, proses penciptaan. Pada bagian proses penciptaan seni lukis perlu dipahami bahwa seni lukis tergolong sebagai seni rupa murni karena penciptaannya tidak
terikat oleh persyaratan yang berhubungan dengan kegunaan. Jadi dia sifatnya apa? Hanya ditinjau dari fungsional itu hanya sebagai hiasan, oke? Entah itu hiasan dinding ataupun sebagai pajangan, namanya lukisan ya. Oke, kemudian yang kelima, media dalam berkarya. Nah, tentunya dalam melukis kita perlu ketahui seksama apa media dalam berkarya. Media berkarya yang digunakan dalam membuat karya seni lukis cukup kompleks, yang terdiri dari beberapa bahan dan alat serta teknik pengolahan tertentu. Misalnya untuk membuat sebuah lukisan cat minyak. Nah, jadi kita perlu seperti cat minyak, kemudian kuas dan kanvas. Oke. Terus yang keenam yakni wujud seni lukis. Seni lukis adalah wujud ekspresi yang harus dipandang secara utuh. Keutuhan wujud seni lukis terdiri dari ide dan organisasi elemen-elemen visual. Oke. Nah, karya seni lukis dinding mural yang mampu membuat ilusi pada mata. Dia terlihat seperti 3 dimensi ya, jadi muncul gitu. Oke, kita masuk pada bagian B, gaya dan aliran dalam seni lukis. Ini ada gaya pertama yaitu gaya ketetapan objektif. Nah, jadi di sini ada lukisan aliran impresionisme yang berjudul Sunset at Montmajour pada tahun 1998 karya Vincent van Gogh ya. Oke, kemudian yang kedua, gaya bentuk formal. Nah, contohnya yaitu lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yakni gaya emosi. Emosi berawal dari pandangan bahwa seni tidak harus setara dengan apa yang dihasilkan dari kamera. Di dalam gaya emosi ini, seniman tidak begitu tertarik melukis dengan ketepatan objek, ukuran atau keseimbangan bentuk, tetapi lebih tertarik untuk mengeluarkan ekspresi dan emosi, misalnya gembira, sedih, marah, dan sebagainya. Nah, contoh aliran seni rupa ini yaitu romantisme, ekspresionisme, dan abstrak ya. Nah, ini contohnya yaitu seperti lukisan Pemburuan Rusa karya Raden Saleh. Kemudian yang terakhir yaitu gaya fantasi. Nah, gaya fantasi ini muncul karena keahlian seniman ketika memanipulasi material yang digunakan sehingga seniman dapat membuat bentuk-bentuk yang bahkan belum pernah dilihat dan dibayangkan sebelumnya ya. Nah, seperti pada aliran lukisan surrealisme. Jadi dia seperti kayak melebih-melebihkan atau dalam mimpi gitu. Kemudian kita masuk seni grafis. Nah, seni grafis adalah cabang seni yang menggunakan alat cetak untuk membuat gambar. Nah, jadi seperti sablon. Nah, itu seperti seni grafis ya. Nah, sebagai karya seni rupa 2 dimensi, seni grafis memiliki beberapa teknik antara lain seperti cetak tinggi, kemudian cetak datar, kemudian cetak dalam. Nah, bagian cetak dalam ini ada beberapa, ada 4 ya, ada 4 ya. Ada engraving, etsa, mezzotin, dan dry point. Nah, jadi engraving ini sering disebut dengan grafir. Nah, serigrafir ini penerapannya untuk mendekorasi karya-karya logam seperti jewelry atau perhiasan ya. Nah, kemudian yang kedua, etsa merupakan teknik cetak yang menggunakan media cetak berupa lempengan tembaga. Dan yang ketiga, mezzotin merupakan teknik cetak dengan plat logam yang permukaannya dibuat kasar terlebih dahulu secara merata. Kemudian yang terakhir, dry point merupakan variasi dari engraving. Teknik ini disebut dengan teknik goresan langsung dengan menggunakan alat runcing. Oke, yang terakhir itu cetak saring, silk screen atau printing. Jadi ini kayak sablon gitu ya. Cetak sablon, spanduk.
Nah, kemudian kita masuk pada bagian C, media berkarya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi. Nah, kita lihat ya. Bahan adalah material yang digunakan untuk berkarya, antara lain bisa arang adalah residu hitam yang berisi karbon tidak murni yang dihasilkan dengan menghilangkan kandungan air dan komponen volatil dari hewan atau tumbuhan. Nanti bisa lah dicatat-catat ini. Pensil warna, pensil, konte, pastel, tinta, cat air, cat minyak, kain kanvas, kertas, bahan tipis yang dihasilkan konversi serat yang berasal dari pulp yang mengandung selulosa dan hemiselulosa. Nah, kemudian kita masuk pada alat ya. Alat media yang digunakan. Nah, yang pertama itu kuas, pena ballpoint atau pulpen, penghapus, palet, pisau, palet, mixtar. Kemudian teknik. Nah, tekniknya ini bisa kalian baca sendiri. Catat. Oke, untuk pertama kali ini cukup itu saja ya. Jadi nanti silakan catat-catat materinya, kemudian tugasnya yang kedua. Nah, oke, jadi tugasnya ini ya. Yang carilah salah satu contoh gambar seni grafis, kemudian teliti gambar tersebut sesuai dengan teknik, alat, dan bahan yang digunakan. Oke, jadi jelas ya tugasnya apa. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak dan Bapak Kiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.